Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud wa alihi wa sahbihi wa sallim. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, pada peristiwa Perang Siffin ketika pasukan Muawiyah terpojok oleh pasukan Ali bin Abi Thalib, pasukan Muawiyah hampir kalah. Ketika hampir kalah tersebut, muncullah akal licik dari pasukan Muawiyah. Mereka mengacungkan Al-Quran di tombak mereka, sehingga membuat pasukannya Imam Ali bin Abi Thalib tertipu, mau berdamai dengan Muawiyah. Tetapi Imam Ali berkata kepada para pasukannya dengan kata yang sangat legendaris ini, kalimatun haq yuradu bihal batil. Kata Imam Ali, kalimat mereka, Al-Quran yang mereka acungkan di tombak mereka adalah benar, tetapi mereka mempunyai motif yang batil. Kalimatun haq yuradu bihal batil. Menarik sekali saudaraku sekalian dengan video dari Habib Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah, yang mengolok-olok, menghina ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan dengan sebutan anjing. Kalau kita hitung di dalam video itu hampir atau lebih dari 4 kali kata-kata anjing diucapkan. Menarik sekali kalau statement dari Taufik Assegaf itu dihubungkan, dikaitkan dengan makalah Imam Ali bin Abi Thalib, kalimatun haq yuradu bihal batil. Habib Taufik Assegaf menggunakan ayat Al-Quran untuk melabrak, melawan, mengcounter musuh politiknya dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu kata Imam Ali, kalimatun haq yuradu bihal batil. Menggunakan kalimat yang hak, yaitu ayat Al-Quran, untuk melegitimasi pendirian politiknya yang dalam tanda kutip oposan terhadap pemerintah saat ini. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, menarik sekali bila kita tonton video dari channelnya Zaini, di mana Zaini atau Gus Zaini ini merujak dalam tanda kutip Habib Taufik Assegaf. Taufik Assegaf dalam kritiknya terhadap ulama yang berada bekerja sama dengan Umarok itu tidak apple to apple. Ayat yang digunakan oleh Taufik Assegaf tidak sepadan, tidak pas, tidak koheren dengan realita yang ada. Dia menggunakan ayat yang salah untuk mengkritik para ulama yang tidak sepaham dengan dia. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, untuk lebih jelasnya mari kita tonton bersama video dari Zaini. Jangan lupa teman-temanku semua, saudaraku semua, untuk subscribe channel YouTube Zaini. Mari kita saksikan bersama video yang sangat menarik ini. Dikasih belum? Wah, dia seperti dikasih emas. Oh, dia disuruh lompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Dikasih sedikit ngelompat dia. Wah, dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah, sudah. Anjing piaraan tuh. Persis loh Allah menggambarkan ini. Awas jangan jadi ulama sogokan loh. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhath aw tatruku yalhath.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, berbahagia juga di akhirat. Nasab kita bersambung kemanapun, ke Mukidi, ke Markonah, ya itu tidak terlalu penting, karena tidak ada orang itu menjadi selamat karena nasabnya bersambung dengan Mukidi. Kalau dia berdosa ya dosa aja, tidak orang lepas dari itu. Amin Allahumma amin. Kemudian sebelumnya pernah ada video ini yang isinya adalah membawa ayat Al-Quran untuk memaki-maki orang dengan sebutan anjing, seperti anjing gitu. Jadi ini sepertinya ayat ini dipakai untuk melampiaskan kita ingin memaki dengan makian yang paling ekstrim, yaitu anjing. Dalam bahasa kita itu kalau menyebut anjing itu sudah maki-maki yang super ya. Sudah pedasnya itu, cabenya sudah tinggi. Agak aneh ya, kalau Habib yang sebelumnya itu yang masih muda itu ini ditembakkan kepada orang yang dianggap misalnya membenci zuriyah Nabi. Oh, mereka itu seperti anjing, lalu baca ayat ini. Jadi mau mengutuk orang seperti anjing lalu bawa ayat ini. Nah, yang Habib yang ini yang senior juga sama. Mengutuk orang lalu menyebut anjing, lalu bawa ayat. Jadi ayat ini kok seperti untuk memaki-maki orang memakai Al-Quran gitu, menggunakan anjing gitu. Padahal yang pertama, ada dua yang paling penting di sini. Yang pertama, ayat ini bicara tentang orang-orang kadzabu bi ayatina. Itu ada di bagian bawahnya. Dzalika matalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Perumpamaan yang seperti anjing ini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu orang kafir. Jadi kalau menyamakan satu kelompok orang dengan ayat ini, itu kan bisa jadi menganggap orang itu sama dengan orang kafir ya. Walaupun saya tidak mau bilang mengkafirkan, tetapi menggunakan perumpamaan untuk orang kafir kok dipakai untuk orang yang bukan orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya di ayat ini orang yang dimaksud sama dengan anjing di sini bukan soal hinanya, bukan soal rendahnya, bukan. Ini bukan sedang memaki-maki orang lalu disebut anjing, bukan. Coba perhatikan. Apa maksud sama dengan anjing itu? Yaitu al-kalbul lahith kamathalil kalbi intahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Jadi satu anjing yang sabata haluhu fi kulli halin minal ahwal. Jadi keadaannya sama walaupun berbeda-beda kondisinya. Sama-sama yalhath. Kamu mau usir anjing itu, dia menjulurkan lidahnya. Kamu baik-baikin, dia juga menjulurkan lidahnya. Artinya tidak bergeming. Ini maksudnya adalah qulubul kufar farighatun minal huda la tu'athiruhu al hidayah. Hatinya orang-orang kafir itu sudah beku, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah dapat hidayah. Kamu dakwahi tetap kafir, kamu tinggalkan tetap kafir. Nah, kesamaan itulah yang dimaksud sama dengan anjing. Ini tasbih tamsil, bukan menyampaikan orang dengan anjing. Akan tetapi maksudnya keadaan yang sama-sama tetap dalam keadaan yang berbeda-beda, itu yang diangkatnya. Kalau kita belajar balaghah ini adalah tasbih tamsil. Jadi wajhu syibhinya atau kesamaannya itu adalah keadaannya. Keadaan tidak bergemingnya. Keadaan tidak terpengaruhinya oleh apapun. Sama dengan anjing al-lahith. Kamu kasih makan menjulurkan lidah. Dia lapar menjulurkan lidah. Dia kenyang menjulurkan lidah. Apapun tetap menjulurkan lidah. Itu ya, itu. Sama dengan ayat yang lain, kamu baca dalam Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, ini disandingkan dengan ayat sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad, kamu takut-takuti mereka, kamu beri mereka peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak beriman. Nah, tetapnya hati, bebalnya hati, tidak berubahnya hati, terkuncinya hati, itu maksudnya sama dengan sikapnya anjing yang tidak terpengaruh oleh apapun. Itu Pak. Jadi bukan memaki-maki kamu anjing, bukan. Itu terlalu harfiah menerjemahkan ayat. Karena ayat ini kok seperti anjing. Oh berarti ada orang-orang yang kita maki-maki seperti anjing. Oh ini ayatnya, wah nggak nyambung. Ini kesamaannya adalah keadaan. Tasbih tamsil. Bukan tasbih mufrad.
Bukan A disamakan dengan B, tapi keadaan A disamakan dengan keadaan B. Ya. Jadi al-ahwal, hal-hal yang berkaitan dengan satu keadaan disamakan dengan hal-hal yang juga terjadi dalam satu keadaan yang lain. Bukan pelakunya yang disamakan, tapi haliyahnya. Apalagi kalau kok yang dijelaskan seperti anjing yang kalau dikasih gembira, makan, lompat-lompat, itu bukan yalhas namanya. Itu berarti masih berpengaruh. Dikasih makan dia bahagia, ditendang kabur, tidak sama dengan maksudnya ayat ini. Nggak nyambung. Jadi kalau ini dikaitkan dengan anjing yang nurut, dikasih makan dikasih makan itu senang, terus kalau nggak dikasih makan sedih, itu kontradiktif dengan ayat ini. Makanya kata Ar-Razi, kalbun itu tidak semua lahith, tidak semua masuk yalhath. Artinya tidak semua anjing sama dengan yang dimaksud di sini. Ini hanya anjing yang paling buruk, yang bebal, sikapnya sama. Kamu kasih makan ya, tidak akan lalu sayang sama kamu. Kamu usir juga ya sama ya. Enggak ngaruh. Sama dengan hatinya orang-orang kafir itu. Farigotun minal huda. Al-hidayatu la tu'athiruhu. Atu'athiru qulubal kafirin. Jadi hidayah itu, petunjuklah, apa ceramah, tausiah, enggak mempan, mental. Tetap saja seolah-olah tidak pernah ya. Seperti air di daun talas lah kalau bahasa kita. Jadi ayat ini lebih cocok dengan seperti air di daun talas. Disiram ya kering, enggak disiram ya kering. Kira-kira begitu. Jadi mari kita berbahasa itu kalau kaitkan dengan Al-Quran itu lebih fix, lebih presisi apa yang sedang dibahas gitu. Jangan mentang-mentang ini kok ada anjing-anjing, kita ingin kritik orang terus bawa ayat ini, oh itu seperti anjing, oh dikasih ini begini. Terbalik malah, itu bukan al-kalbul lahith namanya, itu anjing yang masih lebih baik. Artinya masih peka dengan keadaan, bisa dipelihara ya. Kalau anjing lahith ini anjing yang tidak bisa dipelihara. Kamu sayang-sayang dia ya dia tetap begitu, kamu jahatin dia ya dia tetap begitu. Anjing bebal artinya la yu'athiruhu syai'un, tidak berubah. Sama dengan hati yang sudah terkunci, sudah tidak mempan di apa-apain. Makanya intahmil alaihi yalhath, tetap yalhath, menjulurkan lidah. Au tatruku yalhath, tendang begitu, usap-usap, usar-usar juga begitu. Semoga kita tidak menjadi seperti ini. Hati kita masih peka dengan hidayah. Amin Allahumma amin. Oke saudaraku semua, terima kasih Anda telah menyaksikan video yang sangat menarik tadi. Marilah kita semua cerdas dalam beragama, memahami teks-teks agama secara kontekstual. Jangan pahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual. Karena kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran secara tekstual, maka banyak hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada diri kita, bangsa kita, negara kita. Antara lain, kalau kita salah memahami ayat, maka ayat tersebut akan menohok diri kita sendiri. Jadi ayat Al-Quran yang sebenarnya adalah netral, kontekstual, akan menjadi pisau yang bermata dua. Maksudnya mengkritik orang lain, tetapi pada akhirnya menghunjam diri mereka sendiri. Tetap semangat ber-NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.